Tak iyo ba aku bagiku. Kabupaten Kepulauan Mentawai terletak di sebelah barat Provinsi Sumatera dan secara geografis berada di Samudra Hindia. Terpisah dari daratan Pulau Sumatera, wilayah ini memiliki luas 6.011 km persegi, dengan sebagian besar merupakan wilayah perairan. Masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki kondisi sosial yang unik dan kekayaan budaya lokal yang masih sangat kuat. Selain itu, wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai berada di zona cincin api Pasifik atau Ring of Fire, sehingga rawan terhadap aktivitas tektonik seperti gempa bumi dan tsunami. Mentawai ini adalah satu-satunya kabupaten yang di kepulauan di Sumatera Barat. Dari 19 kabupaten kota, Mentawai ini adalah kepulauan. Program Gender Responsive and Inclusive Regional Adaptation for Disaster and Climate Change Adaptation atau GRID Mentawai merupakan salah satu program global dalam upaya pengurangan resiko bencana dan adaptasi perubahan iklim yang inklusif. Salah satu fokus utama yang dilaksanakan pada interim 2 yaitu penilaian risiko multibahaya atau HVCA level desa. Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan masyarakat desa secara langsung, serta fasilitator desa yang sudah dilatih mengenai HVCA. HVCA yaitu kajian menilai risiko kebencanaan. Kalau menurut saya HVCA itu seperti kalender musim, sudah itu masalah tentang pemerintah desa. Mentawai ini kalau kita lihat ini adalah etalase kebencanaan di Sumatera Barat. Dari seluruh potensi bencana hanya ada satu yang tidak ada di sini, gunung meletus. Semuanya ada. Ada longsor, ada gempa, ada tsunami. Ada banyak sekali bencana yang terjadi di Desa Matobe. Yang pertama adalah banjirop. Itu ada melanda sekitar 20 rumah. Air laut itu masuk ke rumah warga bersamaan dengan pasirnya. Gempa, kemarau, itu abrasi pantai, kayak tsunami itu waktu ada di Aceh itu hampir juga di sini kena, udah masuk sedikit air lautnya gitu. Menurut saya proses pendampingan HVC ini sangat bagus. Kenapa sangat bagus? Yang pertama dia tersusun secara sistematik. Kenapa saya bilang tersusun secara sistematik? Dia dimulai dari pertama adalah pelatihan. Apa itu HVCA, kemudian bagaimana caranya. Setelah nanti di pelatihan, kita langsung menyasar pada pemilihan kader-kader atau fasilitator HVCA. Karena kita sudah dibekali dengan pelatihan, kita ditunjuk sebagai kader, kita dikuatkan, sekaligus kita langsung turun ke lapangan. Turun ke lapangannya pun kita menyasar dari kelompok-kelompok yang ada di Desa Matobe. Setelah tadi ada forum-forum turun ke lapangan melalui proses FGD, maka FGD ini hasilnya itu dirangkum dalam suatu rencana kerja yang namanya RKA yang kami susun bersama-sama, kemudian dikonsultasikan kepada pemerintahan desa melalui satu forum FGD lagi, dan harapannya nanti RKA ini bisa dibahas sama-sama dan dimuat dalam RKP desa untuk tahun 2026. Secara keseluruhan, fasilitator desa meningkat kapasitasnya dan menjadi aktor pengurangan risiko bencana di desa. Sebenarnya selama ini nggak pernah saya ikut kegiatan gitu. Jadi pas ikut kegiatan artinya kayak wow lah sedikit kan yang nggak pernah saya pelajari, yang nggak pernah saya kayak alur sejarah, alur apa ini kan namanya juga kita masyarakat kan kadang kurang apa ke desa kan. Jadi lewat adanya kegiatan ini, syukur puji Tuhan adalah sedikit pengetahuan dari di situ kegiatan itu. Kalau kegiatan ini ya saya mengagumi ini. Kalau kegiatan jemari ini saya sangat mengagumi. Saya suka dengan, apalagi bukan menilai atau menyepelekan hal-hal yang lain, tetapi itulah kepedulian dan juga kerjasamanya.
Iya, kayak kemarin itu jadi fasilitator. Biasanya tidak biasa seperti itu, kok jadi sudah berani jadi fasilitator gitu. Ya, udah lumayan cukup, terima kasih banyak buat semua dampingannya gitu. Kami pemerintahan desa kenapa mendukung kegiatan HVCA ini? Yang pertama yaitu mendukung Asta Cipta Bapak Presiden Prabowo kita beserta dengan wakilnya, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia. Terkhususnya apa? Terkhususnya mengenai mitigasi bencana. Yang kedua, kenapa kami mendukung kegiatan HVCA ini di Desa Matobe? Yaitu untuk mendukung pencapaian SDGs desa, terutama SDGs yang ke-13, yaitu Desa Tanggap Perubahan Iklim, SDGs ke-14, yaitu Desa Peduli Lingkungan Laut, dan SDGs ke-15 yaitu Desa Peduli Lingkungan Darat. Selain itu memungkinkan untuk mendukung visi dan misi kepala desa yang termuat dalam RPJMD Kepala Desa. Semoga Jemari Sakato lancar sampai ke depannya, sukses. Harapan saya terutama kapasitas tentang perubahan iklim dan PRB ini, itu yang pertama adalah dimulai dari keluarga. Keluarga adalah forum terkecil yang ada di masyarakat. Saya harapkan ketika masing-masing keluarga mengetahui tentang PRB ini dan API yang inklusif ini, maka pengetahuan itu dapat diimplementasikan kepada masyarakat umum. Yang kedua, harapan saya bagaimana kaum-kaum perempuan dan kaum-kaum disabilitas itu mempunyai peranan yang sama dengan kaum-kaum yang laki-laki yang ada di Desa Matobe, terutama dalam PRB dan API inklusif ini. Kekewan silai kakungan siyoko Kepagalaksita bagi kekewan besi